warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trimika Handasari, kelas 2B dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik Politeknik Kesehatan Kendari. Di video ini saya akan berbicara tentang korupsi yang berada di lingkungan keluarga. Tetapi di sini kita harus mengetahui dulu korupsi itu apa sih. Kata korupsi tidak asing lagi di telinga kita, di telinga masyarakat, karena kita sudah sering mendengarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan korupsi ini adalah penyelewengan uang yang merugikan negara atau seseorang demi kepentingan kelompoknya. Korupsi adalah suatu tindak kejahatan yang sangat luar biasa, di mana korupsi ini dia merugikan seseorang, merugikan negara demi kepentingannya saja. Dia hanya memikirkan untuk kepentingan, untuk kesenangannya saja. Korupsi sudah terjadi di berbagai lingkup kehidupan, baik di lingkup pemerintahan, baik maupun di swasta atau di kalangan masyarakat, di pegawai, di pejabat, dan bahkan di lingkup keluarga. Contoh korupsi terbagi atas dua, yaitu korupsi mengenai uang ataupun waktu. Contoh korupsi yang ada di lingkup keluarga yaitu ketika seorang anak atau seseorang dia disuruh oleh ibunya atau keluarganya untuk membeli sesuatu yang dia mau beli itu harganya 10.000 dan dia mengatakan harganya adalah 20.000. Nah, itulah tindak korupsi karena mengambil lebih uang tanpa kejelasan bahwa itu untuk apa. Nah, itulah korupsi. Tidak adanya kejujuran atau penjelasan tentang uang yang lebih itu untuk apa. Dan itu korupsi kecil. Korupsi besar di lingkup keluarga menurut saya itu seseorang yang meminta kepada keluarganya untuk modal usaha, tetapi ternyata dia tidak bukan untuk modal usaha, tetapi untuk memfoya-foyakan uang itu. Itulah adalah tindak korupsi. Dia berkata bohong dengan untuk mendapatkan uang yang lebih dan uang yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Itu hanya untuk kesenangannya saja, untuk kesenangan kelompoknya saja. Nah, solusi menurut saya untuk tidak terjadinya atau agar minimnya tindak korupsi di lingkungan keluarga yaitu harus adanya kejujuran. Pertama, harus adanya kejujuran, di mana kejujuran ini sangat penting karena mulai dari kejujuran itu kita harus terapkan. Jika tidak ada kejujuran di antara seorang anak dan ibu dan orang tuanya, atau seorang yang ada di lingkup keluarga itu tidak adanya kejujuran, maka dia akan mudah bohong dan melakukan tindak-tindak korupsi. Dan kedua yaitu harusnya ada kepedulian terhadap keluarga, terhadap lingkungan sosial, terhadap teman, agar saling menghargai dan tidak saling merugikan. Ketiga yaitu harus adanya kemandirian, di mana kemandirian ini kita tidak boleh harus bergantung kepada orang lain sehingga kita sampai mengambil hak orang lain.
yang pada mestinya itu bukan untuk hak kita lagi, tetapi kita mengambilnya untuk kepentingan kita. Terus selanjutnya itu adanya kedisiplinan waktu, kedisiplinan yang harus diterapkan agar kedisiplinan terhadap kita patuh kepada orang tua, kepada keluarga kita, agar tidak saling merugikan, tidak adanya saling kejujuran tanpa kebohongan. Terus yaitu adanya tanggung jawab di sini penting, karena dengan kita menerapkan sikap bertanggung jawab, di situ kita akan kita akan bertanggung jawab kepada diri kita bahwa yang kita lakukan itu salah, tindak korupsi itu salah, begitu. Selanjutnya itu pentingnya kerja keras di sini, agar kita harus selalu bersyukur apa yang kita miliki itu harus kita syukuri, apapun kelebihan dan kekurangan itu, agar kita tidak selalu melihat orang yang berada, sehingga jika kita mungkin belum mampu atau merasa kita akan terus menerus merasa kurang, sehingga kita akan mengambil yang bukan hak kita lagi. Kita akan melewati batasan-batasan itu, sehingga disitulah terjadinya adanya korupsi yang merasa tidak ada kepuasan dalam dirinya. Itulah tadi video pembahasan tentang korupsi di lingkup keluarga. Di sini yang saya bahas lebih spesifik kepada yang ada di lingkup keluarga, bukan di yang lain seperti di lingkup pemerintahan ataupun di lingkup kerja, seperti ada yang di kantor atau korupsi di lingkup sekolah. Saya lebih menjelaskan di yang berada di lingkup keluarga, karena sesuai dengan judul yang saya ambil, yaitu korupsi di lingkungan keluarga. Itulah video dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.